Di sebuah kota nan megah, tepatnya di daerah yang bernama East Village, hiduplah sudahlah, kita sebut saja dia Doggy yang hidup sebatang kara. Kesehariannya hanya diisi dengan bermain game, makan, dan menonton TV. Hidupnya sangatlah membosankan. Terlihat dari wajahnya seperti Doggy ini tidak mempunyai kehidupan. Dia melihat di gedung seberang ada sepasang kekasih yang menonton TV dan terlihat dari raut wajahnya, ia sangat sedih. Tiba-tiba muncul sebuah iklan yang mempromosikan robot yang bisa dijadikan teman. Tanpa pikir panjang, dia langsung memesannya. Dia pun tidur dengan senyum sumringah dan perasaan tidak sabar menanti teman robotnya akan datang. Keesokan harinya, Doggy menunggu teman robotnya dan akhirnya datang juga. Dengan semangat, Doggy pun langsung membongkar kotak paket dan merakit teman robotnya. Satu persatu bagian dipasang dan robot itu tidak hidup. Doggy melihat buku panduan dan ternyata kepalanya harus digeol-geol terlebih dahulu. Doggy pun menggeol-geolkan kepalanya dan akhirnya teman robot itu pun hidup dan bangkit berdiri. Kita sebut saja teman robot ini sebagai Prop. Doggy pun merasa senang dan langsung mengajak Prop jalan-jalan di kota. Mereka menuju stasiun kereta api dan sepertinya hendak pergi ke suatu tempat. Sepertinya mereka pergi ke taman untuk bertamasya. Prop suka meniru gerakan-gerakan warga sekitar. Dia melihat anak TK bergandengan tangan dan dia menggandeng tangan Doggy dengan erat dan si Doggy terlihat kesakitan. Di taman itu, Doggy dan Prop membuat pertunjukan sepatu roda dan banyak orang melihat mereka dan suka dengan pertunjukan mereka. Selepas itu, mereka bersantai dengan naik perahu menyusuri sungai. Doggy kelihatan senang dan tidak muram lagi seperti sebelumnya. Mereka makan hotdog, enak. Dan selepas pulang dari taman, mereka bermain game bersama. Doggy nggak main sendiri lagi, yeay! Hari berikutnya mereka jalan-jalan lagi, menghabiskan waktu bersama di kota. Terlihat senyum yang terlukis di wajah Doggy begitu lebar. Dia mendapatkan kehidupannya kembali. Suatu hari, Doggy dan Prop menuju taman bermain di sebuah pantai. Prop terlihat senang dan sangat bersemangat dengan suasana pantai. Prop mencoba masuk dan melakukan gerakan akrobatik ke dalam air. Mereka pun menyelam, snorkeling asik-asik. Jadi pengen nyelam guys. Lihat mereka asik banget ya. Mereka pun berjemur bersama di pantai. Dan juga tidur di pantai sampai sore dan sudah tidak ada orang lagi di pantai. Doggy pun mengajak Prop untuk pulang, namun tiba-tiba Prop tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Doggy mencoba untuk menggeol-geolkan kepala Prop dan mengangkat badannya, namun Prop tidak bisa bergerak sama sekali. Doggy menjadi panik. Hingga malam, Doggy mencoba untuk menarik Prop tapi ia terlalu berat. Doggy mencapai sebuah telepon dan meminta bantuan di nomor telepon 911. Sayangnya ternyata kabel teleponnya putus. Doggy pun menyelimuti Prop dan dengan wajahnya yang muram, dia pun pulang meninggalkan Prop di pantai itu. Keesokan harinya, Doggy membawa kotak peralatan dan menuju perpustakaan untuk meminjam buku panduan perbaikan robot. Dia pun menaiki taksi dan kembali ke Prop. Namun di tengah jalan, taksinya terjebak macet. Akhirnya Doggy sampai di pantai dan ternyata taman bermainnya ditutup. Tapi Doggy menerobos masuk dan bergegas mencari Prop. Sepertinya pantai di taman bermain itu ditutup dan Doggy tidak bisa kembali ke Prop untuk memperbaikinya sampai 1 Juni tahun depan. Ia pun terlihat dan diusir oleh security. Akhirnya Doggy pergi mengunjungi dinas taman dan pantai untuk meminta izin memasuki pantai, namun ditolak. Tidak menyerah, Doggy pergi ke toko perkakas dan membeli tang yang akan dia gunakan untuk membobol pagar pembatas di pantai. Ia pun membobolnya, namun ia tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dengan wajah muram, Doggy pun kembali pulang ke rumahnya. Suatu hari, ada 3 kelinci yang sedang menaiki perahu di laut. Perahu mereka berlubang dan air memasuki perahu mereka. Akhirnya mereka memilih untuk menuju ke pantai. Di pantai itu, mereka bertemu dengan Prop yang sedang berbaring dan sang kapten kelinci mengambil oli penyembuh dan memberikannya kepada Prop. Akhirnya Prop bisa hidup kembali. Dia pun melompati pagar dan bergegas kembali menuju rumah si Doggy. Dan ternyata
itu cuman mimpi si Prop. 3 kelinci yang bersaudara yang dikira menyelamatkan ternyata malah mengambil kaki Prop untuk menambal lubang di perahu mereka, dan mereka bergegas kembali menjelajahi laut. Kurang ajar. Tibalah pada hari Halloween. Doggy mencoba untuk merayakan hari Halloween dan bersenang-senang. Dia menakuti dan memberi permen pada anak-anak yang datang ke rumahnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah robot yang mirip dengan Prop berjalan ke arah rumahnya bersama seorang anak. Doggy pun menunggu di depan pintu dan ternyata itu adalah bocil yang sedang memakai kostum robot. Doggy pun menjadi tantrum dan malah memarahi 2 bocil itu. Bocil-bocil itu pun lari ketakutan. Salju pun turun. Prop sedikit terhibur dengan turunnya salju yang putih dan bersih. Namun karena itu, dia malah terjebak dan membeku. Tapi tiba-tiba tangannya bisa digerakkan dan dia bisa keluar dari situ. Prop pun pergi untuk kembali ke rumah Doggy. Prop menekan bel dan tidak ada jawaban. Tiba-tiba datang Doggy dan Prop melihat dia bersama robot lain yang mirip dengannya. Prop pun bersembunyi di balik tempat sampah dan robot baru itu tersenyum jahat ke arah Prop. Prop pun kembali ke pantai dengan lemas dan ternyata tubuhnya terlihat masih tertidur dan membeku di pantai itu. Ternyata mimpi lagi, guys. Doggy pun juga tak bersemangat dalam menjalani harinya. Ia pun mencoba untuk menghibur diri dengan pergi belajar bermain ski es. Dia pun berseluncur dan diisengi oleh 2 tapir atau entah hewan apalah ini. Dia terlempar dan masuk ke dalam hutan dan menabrak pohon. Tangannya patah karena hal ini. Dia pun kembali ke rumah dengan muka yang terlihat muram. Tiba-tiba, Prop terlihat berada di sebuah taman bunga dengan bunga matahari yang sangat besar dan terlihat sebuah kota dari jauh. Prop pun berjalan menyusuri taman bunga itu. Tiba-tiba ada sesosok hitam yang berlarian membuat Prop panik. Ternyata itu adalah bunga matahari raksasa. Bunga matahari raksasa itu pun menari-nari dan mengantar Prop pergi ke kota. Sesampainya di kota dan di depan rumah Doggy, Prop memencet belnya dan rumah itu malah menimpa si Prop. Untuk yang kesekian kalinya, itu adalah mimpi si Prop. Di sisi lain, Doggy sedang bermain salju dan membuat boneka salju. Dia terlihat menghibur dirinya sendiri. Kemudian, datang sebuah truk es krim yang membuat Doggy terpanah. Di saat sadar, ternyata boneka saljunya hidup dan pergi berjalan di kota. Doggy pun pergi mengikutinya. Mereka pergi ke stasiun kereta dan pergi menaiki kereta ke suatu tempat. Doggy terus mengikutinya. Rupanya boneka salju itu mengajak Doggy bermain bowling. Kita panggil saja boneka salju ini Olaf. Mereka pun bermain bowling bersama-sama dan Olaf menitipkan hidung wortelnya kepada Doggy dan melemparkan kepalanya bak bola bowling dan strike. Olaf sangat jago memainkan bowling. Tiba saat giliran Doggy melempar bola bowling, tapi tangannya malah tersangkut dan ia terjatuh. Bolanya pun meluncur sangat pelan dan hanya menyentuh pinnya. Semua orang di situ pun menertawainya dan Olaf menolongnya. Tiba-tiba Olaf berubah menjadi Prop dan Doggy terbangun. Ternyata cuma mimpi, hadeh. Es yang menyelimuti Prop pun mulai mencair. Sepertinya musim dingin telah lewat. Prop masih terbaring sendirian di pantai itu. Tiba-tiba datang seekor burung bermuka hijau dan melakukan sesuatu di dekat Prop. Burung itu membuat sarang di sekitar ketiak Prop. Ya, setidaknya Prop tidak sendirian lagi. Beberapa waktu kemudian, saat Prop terbangun, dia melihat 3 telur burung yang menetas. Dan Prop terlihat senang melihat hal itu. Suatu hari, anak-anak burung itu pun mulai belajar untuk terbang. Namun salah satu anak yang berbeda sendiri, bermuka orange, lain dari yang lainnya, yang bermuka hijau, kesulitan untuk terbang. Prop pun membantunya dengan menginstruksikan gerakan sayap melalui gerakan mulutnya. Anak burung bermuka orange itu pun bisa terbang.
Sayangnya mereka semua harus pergi untuk meninggalkan Prop. Kini tinggal Prop seorang diri lagi. Kembali ke Dogi, dia berada di kota yang bernuansa Cina dan mencari sesuatu. Dia pun sampai di sebuah toko dan menemui kakek kambing. Dia membeli layang-layang di toko itu. Ia pun mencoba untuk menerbangkan layangannya, namun layangannya tidak terbang-terbang. Wanita bebek yang melihatnya pun membantu Dogi menerbangkannya. Akhirnya layangannya pun bisa terbang. Namun tiba-tiba layangannya hilang kendali dan wanita bebek itu membantunya mengendalikan layangan itu. Apakah wanita bebek ini akan menjadi teman baru Dogi? Wanita bebek itu memberikan kontaknya pada Dogi. Cie, kita panggil saja wanita bebek ini sebagai Daisy. Daisy pun menjemput Dogi dengan sebuah motor dan mereka Sunmori pergi ke suatu tempat. Ihir, sepertinya mereka akan pergi memancing. Mereka membeli alat pancing dan mengunjungi sebuah danau. Mereka pun memancing bersama di danau itu. Daisy sangat jago memancing, sedangkan Dogi belum mendapatkan apa-apa. Akhirnya pancingan Dogi strike dan dia mendapatkan satu ikan. Dogi terlihat senang. Namun tiba-tiba ikan itu membuat muka melas dan Dogi merasa kasihan dan melepasnya. Sungguh Dogi memiliki hati yang sangat baik. Malam pun tiba, mereka pulang kembali ke rumah. Di jalan motornya kesandung batu dan Dogi refleks memeluk Daisy. Cie Dogi, ihir. Keesokan harinya Dogi menelpon Daisy namun tidak ada jawaban. Dogi terus menunggu panggilan balik dari si Daisy namun tak kunjung ada. Ia pun pergi mengunjungi rumah Daisy, namun tidak ada jawaban. Apakah si Dogi kena PHP dan di ghosting? Dogi pun pulang ke rumah dan mendapati surat bahwa ternyata Daisy pindah ke Eropa. Dogi pun menjadi murung lagi. Suatu hari, ada seorang pencari barang berharga membobol pantai dan menemukan Prop yang sudah terkubur pasir. Ia pun membawa Prop pergi dari pantai itu. Sepertinya dia ingin menjual Prop ke toko barang bekas. Prop pun dibawa oleh buaya sangar dan dia dilempar sehingga membuat tubuhnya hancur berserakan dan sepertinya daya Prop mati. Sungguh menyedihkan nasib Prop. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu Dogi tiba. Tanggal 1 Juni, pantainya dibuka lagi. Ia pun bergegas menuju pantai itu dan mencari Prop. Dia menemukan kaki Prop. Dia pun lanjut mencari dan menggali pasir di situ. Dia malah dimarahi oleh penjaga pantai dan pengunjung lainnya. Dia pun pulang kembali ke rumah dengan perasaan sedih. Suatu hari, ada musang yang datang mengunjungi tempat barang bekas itu. Dia mencari sesuatu dan dia juga membeli kepala Prop serta tangan dan kakinya dan membawanya pulang. Musang itu sepertinya merakit ulang Prop dengan bagian-bagian yang dia punya. Akhirnya Prop hidup kembali dengan badan yang sudah berbentuk radio dan bisa mengeluarkan musik. Asik. Prop pun berada di sebuah tempat yang baru. Di sisi lain, Dogi terus mencari sisa badan Prop. Dia memasuki toko robot dan menemukan sebuah robot yang lagi diskon harganya. Di rumah baru Prop, bersama dengan si musang, Prop membantunya melakukan pekerjaan. Prop menemukan teman baru. Musang dan Prop pun menghabisi waktu bersama, makan pizza bersama, dan menonton kembang api bersama. Sedangkan Dogi juga bersama dengan robot barunya yang dia beli, menghabisi waktu bersama-sama. Masing-masing dari mereka sepertinya telah menemukan teman baru. Dogi dan robot baru itu pun pergi mengunjungi pantai sebelumnya dan dia sangat berhati-hati, menyemprotkan oli dan menjaganya agar robot baru itu tidak memasuki air dan bernasib sama seperti Prop. Prop dan musang sedang melakukan acara makan-makan. Dan tiba-tiba Prop melihat Dogi bersama dengan robot baru itu. Memorinya bersama Dogi pun muncul kembali. Prop pun bergegas berlari mengejar Dogi dan robot baru itu. Akhirnya dia menemuinya dan mereka saling berpelukan. Ternyata itu hanyalah hayalan Prop. Namun, dia benar-benar melihat Dogi dan robot baru itu di seberang jalan. Prop pun memutar lagu yang sering mereka dengar bersama dan mereka menari bersama walaupun di tempat yang berbeda.
Dogi pun melihat Prop. Namun entah kenapa Prop malah bersembunyi. Prop sepertinya memikirkan teman barunya, si Musang. Mereka pun tidak kembali bersama, melainkan hidup masing-masing bersama dengan teman baru mereka. Tamat.